Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewina Hasmita Hanisna dengan NIM 200111091, nomor presensi 44 dari kelas Kemuhammadiyahan E. Di sini saya akan memaparkan nilai-nilai Islam, ide atau gagasan, serta apa yang bisa dilakukan di masa depan setelah menonton film Sang Pencerah. Baik, di sini saya akan mulai dari nilai-nilai Islam yang saya dapatkan, baik itu secara tersirat maupun secara tersurat. Baik, yang pertama itu budaya boleh, asal jangan sampai nilai-nilai agama hilang atau diduakan, bahkan bisa mengarah ke musyrik. Yang kedua itu di segala yang ada di langit dan di bumi, di segala yang ada di air, di tanah, udara, dan angin, dan tumbuhan dan manusia, Allah meliputi semuanya. Harta yang paling berharga bagi laki-laki adalah istri yang solehah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, al-Islam wa ad-dinin, merahmati siapapun yang bernaung di bawahnya, baik orang Islam maupun non-Muslim. Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku begitu dekat dengan makhlukku, maka berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh dan mohon ampun, maka niscaya aku akan mengampunimu. Dalam berdoa yang kita butuhkan itu sabar dan ikhlas. Lalu, orang yang beragama adalah orang-orang yang merasa keindahan, ketentraman, damai, cerah, karena hakikatnya agama seperti musik mengayomi dan menyelimuti. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah yang senantiasa menjaga, melindungi, dan mengawasi kita setiap saat. Lalu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mudah dalam mensiarkan ajaran agama Islam yang benar. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat putus asa dan ingin meninggalkan keluarga dan umatnya. Tetapi pada saat itu kakaknya datang untuk mencegat kepergiannya dengan meyakinkan beliau untuk tetap berjuang demi umatnya. Seorang pemimpin yang baik di mata Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, apalagi umatnya. Agama Islam itu tertutup bagi orang Islam itu sendiri. Islam semakin jauh dari orang Islam itu sendiri karena dipahami secara dangkal. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi diri sendiri. Oleh karena itu, bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan satu hal yang penting ialah bukan siapa kita, tapi bagaimana kita untuk umat. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kamu pelankan atau keraskan suaramu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Agama itu bukan rangkaian aturan-aturan yang bisa dipermudah ataupun dipersulit. Agama itu sebuah proses. Jangan sampai orang lari dari agama hanya karena kita salah dalam memberi pengertian. Dan adakanlah di antara kamu sekelompok orang yang menyerukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita boleh punya prinsip, asal jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang bodoh. Tugas kita di dunia menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Hidup ini singkat dan hanya satu kali, manfaatkan tidak untuk kepentingan sendiri saja. Lalu berikutnya, ide atau gagasan pembaharuan. Bukti pemikiran maju Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, sepeninggal ayahnya, dia yang melanjutkan langgar untuk bersiar dan menjadi khotib masjid besar. Yang kedua, dia meluruskan ajaran agama Islam yang melenceng dari syariat seperti sesaji dan mengagungkan imam atau khotib. Yang ketiga, mengubah arah kiblat sesuai arah yang sesungguhnya. Yang keempat, beliau membuat madrasah ibtidaiyah diniyah Islam dengan cara mengikuti perkembangan zaman semata-mata untuk mengedukasi dan memberikan pelajaran agama Islam untuk anak-anak yang belum bersekolah. Baik, selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo, kemudian mendirikan perkumpulan yang dinamakan
Muhammadiyah bertujuan untuk masyarakat. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pernah berkata, "Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup pada Muhammadiyah." Hendaknya semua anggota Muhammadiyah mencontoh pribadi Rasulullah SAW, dapat diberi amanah, menjunjung tinggi persamaan, dan terbuka pada siapapun. Pada waktu mendirikan Muhammadiyah terjadi pertentangan baik dari masyarakat umum maupun kiai. Banyak tantangan yang beliau alami, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan pantang menyerah karena beliau tahu apa maksud dan tujuan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Lalu berikutnya, semangat apa yang saya dapatkan untuk kemudian dilakukan di masa yang akan datang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memiliki sifat sabar dan pantang menyerah di saat membangun sekolah untuk mengedukasi banyak orang. Maka dari itu, saya juga berniat untuk membangun usaha yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini, terlebih lagi di daerah saya. Untuk itu, saya perlu mempunyai karakter sabar dan pantang menyerah. Di sisi lain, saya juga berniat untuk mengedukasi banyak orang dengan ilmu yang saya punya dan bisa menyantuni anak yatim dan orang miskin. Jadi dengan begitu saya bisa bermanfaat bagi banyak orang.